Hormati Ketua Komisi 3 Monang Pasaribu, dan yang kami hormati Bapak Haji Muhammad. Kami hormati Asisten Administrasi dan Pembangunan Dr. Andus Atmonaldi, yang lawan Dr. Andus Tengku Muklis MSI, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Yang kami hormati Camat Kecamatan Angkatan Langgam. Acara pemancangan pertama pembangunan jembatan Tambak Sotong, Desa Tambak, Kecamatan Langgam. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh, dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu ya nurus samawati wal ard ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma Allah salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana bima kama rabbayani saghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin hasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan dalam acara ini membawa berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala wa ala ali Muhammad. Yang Bapak Bupati Pelalawan, Bapak Ketua DPRD Pelalawan, Komisi 3 bersama anggota, Bapak Haji Muhammad Haris, Bupati Pelalawan. Yang saya hormati dan yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Lurah. Pengerjaannya itu dimulai pada tanggal 18 sampai 23 Desember nanti. Insya Allah akan selesai. Kemudian daripada itu dapat kami informasikan juga latar belakang didirikan alternatif jalan ke Pekanbaru karena lintas timur tergenang. Maka pada zaman Pak Haji Muhammad Haris Bupati itu dirancang sehingga nanti Pak Bupati kita ini menuju Kabupaten Kampar di Desa Pangkalan Seri, Kecamatan Syahulu. Dengan dibangunnya akses jembatan ini, kita harapkan semoga giat-giat ekonomi UMKM bergerak cepat, dan sehingga para petani, para nelayan membuka usaha-usaha minimal mengail. Ini banjir, tapi insya Allah itu sudah diantisipasi kalau ada jembatan ini. Maka seluruh masyarakat, pimpinan ini menjadi sejarah Kabupaten Pelalawan. La haula wala quwata illa billah. Mari kita bersyukur pada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, bisa berkumpul di Desa Tambak ini. Semoga pertemuan kita ini, dan syukur pada Allah, marilah kita berselawat pada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Muhammad Haris, Bupati Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Pak Bahar Rudin, Pak Haji itu belum haji lagi, daftar sudah, haji lah, anggaplah haji. Yang kami hormati juga Pak. Jadi memang karena kita yang melarang kerumunan, tidak mungkinlah bupati yang hadir. Pembangunan jembatan ini, maka ini merupakan kemajuan bagi kita, bahwa pembangunan kita akan semakin baik, dan tentu berharap ekonomi kita akan semakin baik ke depannya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu semua,
tadi juga disampaikan oleh Ketua DPRD, tentu akan kita lihat lagi. Kalau DPRD lah bercakap ya kan, berarti penimbunan jalan. Nanti akan kita cek di mana titik-titik yang sering terjadi banjir. Saya pesan kalau jembatan lah jadi, ya kan, tanah nanti timbun, jangan banyak menjual tanah lah, semuanya masyarakat termasuk kepala desa ya, maksudnya bagi tahu jangan bikin suat-suat menjual tanah ya. Kalau udah datuk tak mungkin menjual tanah kan, tentu mengawal macam mana hutan kita, macam mana tanah kita betul-betul memberikan manfaat bagi anak cucu kita ya. Jangan kini sonang besok susah. Awak sonang mengganti mobil, tiba pada anak, pada cucu, jalan kaki. Jadi kalau akses sudah terbentang, pasti kita orang akan ramai. Kalau jembatan lah hidup, orang akan datang ke sini. Kata Pak Kadis tadi, orang pergi mengail ke sini, ya kan, dari mana-mana nanti. Artinya kampung kita sebenarnya semakin berkembang. Jangan perkembangan itu tidak kita rasakan, harus kita yang menikmati perkembangan itu. Oleh karena itu saya minta juga dengan baik kepala desa, camat, betul-betul, dan kepala dinas membina masyarakat, termasuk UMKM yang ada di sini. Nelayan-nelayannya harus betul perhatikan. Dan banyak program pertanian, perkebunan yang sudah kita siapkan oleh pemerintah. Masuk banyak juga yang menunggu-nunggu di sini, kartu pupuk gratis, ya dah. Banyak juga yang menunggu-nunggu. Nah, kita masih tinggal nunggu DPRD ngetok aja lagi nya. Jadi nunggu RPJMD kita selesai, insya Allah itu akan kita jalankan. Jadi bukan cuman program cito-citonya, enggak, insya Allah tidak. Itu adalah program yang mesti dilaksanakan pemerintah, dan semua untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat harus dilakukan oleh pemerintah, dan supaya kabupaten kita ini semakin maju. Pikir itu yang bisa. Lupa protokol kesehatan, mana tak pakai masker, ya kan, karena itu adalah untuk kebaikan kita semua. Jadi protokol kesehatan, jaga jarak segala macamnya perlu kita. Nah dong, ayo pakai masker, tak boleh sombong, marah Allah dengan kita. Karena orang sombong Allah marah. Jadi kita harus tetap, mana yang belum vaksin, nah itu tuh banyak vaksin sini Pak Camat belum, kalau puskesmas, nah vaksin, tak usah takut, ambil vaksin juga lah, 2 kali suntik. Secara resmi kami laksanakan. Allahumma fiq ila qomit thoriq.
Ini Pak traktor mana? Target ini loh. Target. Pak Jan. Henry. Jack, buat Jack, aku Jack. Share langsung Jack. Share langsung lah. Gimana buatnya? Ya, harapan kita tentu dengan satu berdoa supaya prosesnya cepat, tidak ada halangan, tidak ada kendala, sehingga nanti jabatan selesai betul-betul bisa menjadi manfaat bagi masyarakat. Bisa menghubungkan beberapa desa yang ada yang melewati akses jembatan ini, yang ada di Kecamatan Langgar, sehingga bisa menggerakkan ekonomi. Ya kan, dengan semakin cepat selesai jembatan tentu masyarakat yang bertani, yang berkebun, mengangkut hasil-hasil pertanian perkebunan ini akan jauh lebih mudah. Pertanian, perikanan, perkebunan, anak-anak sekolah pun tidak akan kendala lagi. Kalau selama ini putar-putar, sekarang tidak perlu lagi putar-putar jauh. Tentunya akan jauh lebih sedikit. Himbauan makanan. Rekanan ya tentu satu bekerja dengan baik, tetap bisa menghasilkan jembatan yang sesuai dengan dengan spek yang sudah ditetapkan dan bisa bekerja lebih cepat dan ikut melibatkan masyarakat untuk diberdayakan dalam pekerjaan-pekerjaan. Oke, terima kasih. Pak Bupati, pasar modern gimana Pak Bupati? Apa mau dialih pemerintah? Pasar modern sudah hampir, belum final tapi sudah hampir 90%. Itu akan kita alihkan ke BUMD. Kemarin kita baru selesai rapat untuk persiapan lapor ke BUMD dan sambil mempersiapkan dengan hal-hal yang mesti dituntaskan yang lainnya terkait plan-nya dan pendataan pedagang yang dulu korban kebakaran di sana, itu menjadi prioritas kita. Terus Pak, yang akses jalan mau ke Pulau Lawan, yang ke Lelang Kampung, jalan lingkar gimana Pak? Prioritas nggak Pak? Apa? Jalan yang lingkar ke Lelang Kampung, ke desa Lelang Kampung, ke Pulau Lawan, jadi prioritas kita nggak Pak? Jalan lingkar yang ke desa Lelang Kampung, nanti akan ada DD baru nanti. Akan ada DD baru. Kita lagi persiapan DD baru, tentu akan disesuaikan dengan jangka panjangnya. Karena kita juga ingin nyambung Bunut sambung ke Pulau Lawan. Itu targetnya. DPM.
Pak Ketua, ini sejak kapan kita rencanakan pembangunan jembatan Soto ini, Ketua? Jembatan Tambak. Tambak ya. Tambak Sotol ini, jembatan ini sudah dianggarkan melalui APBD Pelalawan tahun 2019. Tapi waktu itu pelaksanaannya gagal dilelang karena waktu, dan juga pada waktu itu juga ada kontraktor yang sepertinya tidak sanggup untuk diselesaikan. Ada review desain juga, desain jembatan itu kan. Nah, sehingga memang pada tahun 2020 ini kembali kita masukkan anggarannya, diajukan oleh pemerintah, Pak Bupati pada waktu itu Pak Haji Maris. Nah, selanjutnya kita sahkan melalui APBD tahun 2020. Jadi jembatan ini sudah lama nih programnya kan. Nah, tapi kenapa jembatan ini kita coba untuk kita akomodir, walaupun nilainya cukup fantastis, cukup tinggi nih, nilainya lebih kurang dianggarkan 27 M dan ketika dilelang ini 23 M. Ini merupakan jembatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan kita paham apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat Tambak, Sotol, dan juga akses jembatan ini bisa juga membuka akses antar kabupaten nantinya, antar Kabupaten Pelalawan dan Kampar. Nah, bisa juga digunakan jalan alternatif selain menuju jalan lintas timur dari Palang Rinci menuju Pekanbaru, bisa juga nanti Palang Rinci, Langgam, Kabupaten Kampar dan menuju Pekanbaru. Jadi ini sangat bermanfaat untuk masyarakat dan kita tentunya kita dukung. Nah, mudah-mudahan nanti komitmen ini kan sudah menjadi komitmen juga dari Pak Bupati sekarang, Pak Haji Dukri. Kita berharap ini bukan hari ini adalah hari pemancangan, bukan hanya pemancangan, tapi kita berharap ini awalnya tonggak sejarah berdiri jembatan ini. Tentunya ada proses nanti pengawasan dalam pelaksanaan. Diinformasikan kepada BM 1326 agar menggeserkan kendaraannya, ada mobil yang mau jembatan ini keluar. selesai tepat waktu, dan kita minta dari Komisi 3 untuk melakukan pengawasan dari DPRD. BM 1326 SF konsentrasi agar menggeserkan kendaraannya. bagaimana menggeser pelaksanaan jembatan ini sehingga selesai tepat waktu. Kedepannya kita coba bicara juga dengan bagaimana setelah jembatan ini ada lagi penimbunan. Nah, tentunya ini ada paket-paket kedepannya yang harus kita selesaikan sehingga jembatan ini fungsional. Pada saat banjir bisa dilewati, dan juga tidak ada masalah dengan kedepannya. Kita komitmen dari DPRD untuk mendukung bagaimana pelaksanaan dan operasi jembatan ini. Kamera bang ya. Thank you.